tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya. Ada pertimbangan apa sih sebenarnya dilakukan secara berbeda? Kenapa tidak dilakukan seperti tahun kemarin di IKN juga dilakukan secara besar-besaran gitu? Apa yang Bapak lihat? Ya, Pak Prabowo nyaman di sini. Mungkin di sana belum siap infrastrukturnya gitu. Nggak mau juga malah justru merusak kewibawaan negara juga kan. Tapi di satu sisi anggaran kan udah dilanjutkan walaupun dikurangi kan dari setahu saya berapa sekarang tinggal 6 triliun berapa ya atau 12 triliun ya saya lupa ya anggarannya, tapi terjadi penurunan dibanding tahun yang lalu. Artinya tetap dibenahi, tetap diselesaikan. Karena kan mazhab Pak Prabowo tuh nggak ada kebencian saya lihat. Dia nggak suka menjadi politisi pendendam. Kalau politisi pendendam kan banyak rata-rata ketika pokoknya asal beda aja dengan pendahulunya, nggak mau melanjutkan. Banyak kepala daerah maksudnya dalam konteks ini ya bupati, wali kota, ada proyek-proyek pendahulunya dia nggak mau teruskan. Padahal itu kayak contoh nih Hambalang kan, itu kan berapa pajak negara yang tenggelam di situ kan, nggak mau tuh presiden setelahnya mau membereskan, mau menyelesaikan, nggak mau gitu, justru pamer di situ, membanggakan, oh ini lagi mangkrak gitu. Jadi ini jiwa agak kecil sih. Jadi Pak Prabowo itu terlalu kecil hal-hal seperti itu diajarin, dia terlalu berjiwa besar. Jadi bagi beliau apapun nggak boleh ada yang mangkrak. Mungkin saya yakin beliau nggak mau ada uang pajak yang dibayar oleh rakyat itu terbuang sia-sia. Nah, tapi untuk dipaksakan di situ menurut dia nggak masuk akal gitu loh. Dengan konteks seperti sekarang itu di mana kan Indonesia ini negara besar ya dalam konteks itu. Jadi menurut saya mungkin satu saat akan ke sana, tetapi dalam konteks ini Pak Prabowo orangnya realistis melihat keadaan sekarang gitu. Di sana infrastruktur nggak cukup. Berarti Pak Prabowo berpikir tidak bijak untuk melakukan upacara di IKN seperti tahun Ya, kemarin. kalau dia tidak bijak harusnya nggak perlu dianggarkan lagi IKN ini. Itu closing aja, jadikan aja Pemda kan. Tapi kan nggak begitu. Beliau tetap optimis, tetap mendukung kan, tetap menjalankan karena memang keberlanjutan kan. Nah, tetapi kalau kita cermati kan sebenarnya tidak hanya itu. Sebenarnya ke program juga menarik kan. Program-program Pak Prabowo itu berbeda sekali kan dengan pendahulunya gitu. Warisan-warisan Jokowi banyak yang beliau bereskan juga hari ini. Termasuk misalnya cara berpakaian aja beda kan, berbeda sekali kan modelnya. Tentu Pak Prabowo itu orang yang orang kan pada yang mengatakan Pak Prabowo itu orangnya kayak boneka bisa disetir, siapa bilang nggak begitu juga. Buktinya banyak hal-hal yang hari ini menurut saya berbeda 180% gitu antara langit dengan bumi lah, antara sebelum dengan sekarang tuh nggak mungkin juga orang mengatakan Pak Prabowo tuh muda di ini. Saya pikir enggak sih, cuma memang konteks tidak semua juga. Ada juga orang yang percaya, misalnya sebagian orang Pak Prabowo menjadi berbeda dengan sebelumnya, tapi sekarang kok menjadi dirinya aja susah gitu. Kadang itu juga soal menteri-menteri tetap, misalnya ada 17 masih menteri-menteri lama misalnya kan, itu orang kritik juga. Kemudian Pak Prabowo kurang greget lah soal penegakan hukum. Kapolrinya masih lama misalnya banyak hal-hal yang berbeda, misalnya kayak abolisi kemarin, amnesti itu berbeda. Jadi tahanan-tahanan politik karena beliau bukan orang pendendam, mungkin dia nggak suka menyiksa masyarakat yang korban-korban politik yang kemarin kena undang-undang ITE semua dibebasin sama beliau. Itulah kebesaran Pak Prabowo saya lihat ya. Itu sesuai dengan kebesaran Indonesia menjadi negara yang nothing tulus. Terakhir kan yang berbeda Pak Prabowo itu kan adalah memutus mata rantai sampai bilang menstop ya, menghentikan tantim itu kan. Baik. Tunjangan itu kan bagaimana beliau berada di tengah penderitaan rakyat, kesulitan rakyat. Tidak pantas lah gaji komisaris direksi yang grade A itu sampai 3 sampai 4 M gitu, grade B di bawah 1 M gitu, dengan kondisi rakyat yang hari ini mengalami tantangan yang tidak mudah hari-hari dihadapi masyarakat. Nah, dengan hal begitu saja udah beda dengan pendahulunya. Pendahulunya justru setahu saya ya bagi-bagi kapling untuk komisaris itu dari relawan, dari tim sukses. Ya kita tahu lah, jadi beda Pak sekali Riko, gitu. saya mau dengar apa sih harapan dari Presiden Pak Prabowo tentunya di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Apa pesan mendalam yang ingin disampaikan sebenarnya? Halo Pak Hariko? Oh iya. Oh baik. Ya, Pak Hariko. Harapan dari Presiden. Tentu. Ya.
harapan dari Presiden sebagaimana disampaikan kemarin dalam pidato beliau tanggal 15 Agustus agar kita ini benar-benar bersatu untuk memberantas korupsi dan serakah nomik. Dan itu sudah dilakukan dengan tegas oleh pemerintahan Presiden Prabowo selama lebih kurang 10 bulan ini. Ada hampir 90-an yang sudah diproses ya secara hukum para koruptor. Bahkan nama-nama yang selama ini dianggap kebal hukum sekarang menjadi sama di mata hukum. Kemarin Presiden memberikan contoh, ada beberapa pengusaha itu menanam sawit di lahan negara secara tidak sah, dan ini sudah terbukti secara hukum. Kemudian pemerintahan Presiden Prabowo melakukan penyitaan ya. Dari sekitar 5 juta hektar, lebih lahan yang dilaporkan melanggar aturan, kini sudah berhasil kembali, diambil alih kembali oleh negara sebanyak 3,1 juta hektar. Jadi Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Yang kedua, harapannya adalah dengan bertambahnya usia negara ini, bertambah juga kesadaran kita untuk menjaga kesehatan. Karena sehat ini sangat penting. Oleh karena itu, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah meluncurkan program cek kesehatan gratis dan sudah 18 juta orang penerima manfaatnya. Ini akan terus bertambah. Dan ini program dengan layanan program kesehatan dengan penerima manfaat yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sudah dilakukan juga revitalisasi rumah sakit, pencegahan TBC, kemudian juga kusta, dan kemarin Presiden juga mengeluarkan Perpres 81 tahun 2025. Terima kasih. Tunjangan untuk dokter spesialis. Baik, terima kasih Pak Hariko. Ya, Pak Pangi, terakhir nih singkat saja, apa saja sih yang masih perlu dibenahi dan apa saja harapannya untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-80 ini? Ya, paling tidak yang perlu dibenahi, harapan kita adalah bagaimana Pak Prabowo tetap ingat dengan janji politiknya, karena itu beban yang harus dia penuhi untuk kepada rakyat yang sudah beliau sampaikan. Yang kedua, Pak Prabowo harus betul-betul, kalau memang ada menteri yang berpolemik, memunculkan sering kontroversial, kemudian justru merusak membuat kebisingan, ya hak prerogatif itu dipergunakan saja menurut saya, supaya orang jangan sampai kemudian persepsi orang bahwa ini Pak Prabowo nggak berdiri sendiri gitu, artinya kok ragu-ragu gitu kan. Nah ya itu yang yang musuh terberat kita hari ini. Pak Prabowo kan sangat semangat sekali dalam pemberantasan korupsi kan. Buktinya hari ini semua barang-barang rampasan perang itu kan dipamerkan di kejaksaan di mana-mana kan. Bagaimana upaya penegakan hukum. Jadi kita belum merdeka karena banyak masyarakat hari ini yang terlilit pinjol. Itu kan artinya masih banyak masyarakat yang terlilit bunga bank, bunga dan cicilan dan seterusnya. Jadi tantangan kita di situ. Jadi betul-betul kita maknai kemerdekaan ini adalah sebagai wibawa bangsa, harkat martabat. Saya persis ingat Pak Prabowo. Terima kasih Pak Pangi, dan tadi juga ada Pak Hariko. Terima kasih, tentunya kita sama-sama berharap Indonesia akan selalu tumbuh, akan semakin lebih baik lagi. Demikian Breaking News Indonews TV, spesial kemerdekaan upacara penurunan bendera sang merah putih.